Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Yuniarti dengan NIM 111221024, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengaruh, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen melibatkan unsur-unsur seperti manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Manajemen juga melibatkan kemampuan interpersonal yang baik untuk manajemen SDM. Selanjutnya, manajemen bisnis meliputi aspek-aspek umum dalam mengelola bisnis seperti perencanaan, strategis, manajemen operasi, pemasaran, dan keuangan. Selanjutnya ada pengertian dari perubahan. Perubahan adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu hal yang baru atau berbeda dengan kondisi sebelumnya. Perubahan dapat berupa perubahan struktural, perubahan prosedural, atau perubahan budaya. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat dan dapat berupa perubahan yang diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan dapat berupa perubahan yang membawa perbedaan seperti perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Perubahan dapat berupa perubahan yang radikal dan menyeluruh, seperti perubahan yang terjadi dalam organisasi, atau perubahan yang lebih umum, seperti perubahan inkremental yang membengkokkan kerangka organisasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari manajemen perubahan. Pengertiannya adalah suatu pendekatan yang dibuat secara sistematis dalam mempersiapkan serta mengimplementasikan perubahan-perubahan di organisasi. Selanjutnya, perubahan juga melibatkan kemampuan interpersonal yang baik untuk manajemen sumber daya manusia. Manajemen perubahan dapat berupa perubahan yang diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan. Manajemen perubahan memiliki efek positif dan negatif. Manajemen perubahan dapat berupa perubahan yang membawa perbedaan, seperti perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Manajemen perubahan dapat berupa perubahan yang radikal dan menyeluruh, seperti perubahan yang terjadi dalam organisasi atau perubahan seperti perubahan inkremental yang membengkokkan kerangka organisasi. Tujuan manajemen perubahan yang pertama, menyesuaikan perubahan yang akan terjadi pada lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap pada anggaran yang sudah direncanakan. Yang ketiga, membantu meningkatkan serta memenuhi tujuan yang sedang perusahaan atau organisasi kerjakan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari manajemen perubahan. Jenis-jenis manajemen perubahan yang dikategorikan berdasarkan sifatnya pada sebuah organisasi. Yang pertama ada smooth incremental change, kedua bump incremental change, yang ketiga discontinuous change. Manajemen perubahan juga dapat dikategorikan berdasarkan sasaran, seperti pertama, perubahan untuk individu. Manajemen perubahan yang berfokus pada perubahan individu seperti perubahan cara kerja, pengetahuan, dan kemampuan. Selanjutnya, yang kedua, perubahan secara struktural. Manajemen perubahan yang berfokus pada perubahan struktural seperti perubahan organisasi, budaya, dan strategi. Selanjutnya, ada manajemen perubahan yang memiliki beberapa fase. Yang pertama, fase yang pertama, positioning value atau strategic alignment. Yang kedua, change planning. Yang ketiga, change implementation. Yang keempat, change management. Dan yang kelima, change evaluation. Manajemen perubahan juga memiliki beberapa pendekatan seperti pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen menggunakan pendekatan manajemen seperti planning, organizing, tooling, dan controlling untuk melakukan perubahan. Kedua, pendekatan ADKAR menggunakan pendekatan ADKAR yaitu awareness, the search, knowledge, ability, dan reinforcement untuk membantu individu dalam mengadopsi perubahan. Ketiga, pendekatan PROSCI menggunakan pendekatan PROSCI yang berfokus pada persiapan, pembekalan, dan pemberian pendukung
mendukung pada para staf untuk mengadopsi perubahan. Pendekatan dalam manajemen perubahan yang ditemukan dalam beberapa sumber. Pendekatan manajemen menggunakan pendekatan manajemen seperti planning, organizing, actualing, controlling untuk melakukan perubahan. Pendekatan ini diadopsi agar mampu melakukan sebuah perubahan terhadap perusahaan atau organisasi. Pendekatan ADKAR menggunakan pendekatan ADKAR yaitu awareness, desires, knowledge, ability, dan reinforcement untuk membantu individu dalam mengadopsi perubahan. Pendekatan ini membantu individu untuk memahami perubahan, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan yang diperlukan, memiliki kemampuan untuk berubah, dan memiliki keinginan dukungan untuk berubah. Selanjutnya ada pendekatan prosi. Menggunakan pendekatan prosi yang berfokus pada persiapan, pembekalan, dan pemberian dukungan pada para staf untuk mengadopsi perubahan. Pendekatan ini membantu para staf untuk memahami perubahan, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan yang diperlukan, dan memiliki kemampuan untuk berubah. Pendekatan normatif dan reedukatif. Pendekatan ini akan lebih fokus pada bagaimana cara mengubah budaya organisasi dan cara mengadopsi perubahan. Pendekatan ini membantu organisasi untuk memahami perubahan, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan yang diperlukan, memiliki kemampuan untuk berubah, dan memiliki dukungan untuk berubah. Pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mengadopsi perubahan. Pendekatan ini membantu organisasi untuk memahami perubahan, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan yang diperlukan, memiliki kemampuan untuk berubah, dan memiliki dukungan untuk berubah. Pendekatan lingkungan adaptif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana cara mengadopsi perubahan dengan lingkungan organisasi. Pendekatan ini membantu organisasi untuk memahami perubahan, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan yang diperlukan, memiliki kemampuan untuk berubah, dan memiliki dukungan untuk berubah. Selanjutnya, dalam sintesis, pendekatan dalam manajemen perubahan dapat berupa pendekatan manajemen, pendekatan ADKAR, pendekatan PROSCI, pendekatan normatif redukatif, pendekatan kekuasaan koersi, dan pendekatan lingkungan adaptif. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan yang berbeda, tapi semua tujuan adalah untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam mengadopsi perubahan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.